Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala yang telah melimpahkan nikmat-nikmat kepada kita semua. Semoga salawat dan salam selalu tetap tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunan beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang setia mengikuti jejak langkahnya hingga tibanya hari kiamat. Ikhwatal iman, a'izzakumullah, malam ini kita akan mengkaji yakni tentang adabul matar, yaitu adab yang berkaitan dengan hujan. Dalam Al-Quran, definisi dari hujan itu adalah yakni turunnya air dari langit menuju ke bumi, dan itu maklum. Dan ini merupakan di antara karunia Allah Jalla wa'ala, di mana Allah menjadikan bumi sebagai hamparan dan langit ditinggikan tanpa tiang. Allah turunkan dari langit air. Nah, turunnya air itu ke bumi, itulah yang disebut hujan. Turunnya air dari langit ke bumi sebagaimana Allah katakan dalam surah Al-Baqarah, yaitu pada ayat yang ke-21 insyaallah. Allah Jalla wa Ala berfirman, Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Apa kata Allah? Dua berapa? 22, ya. Dia yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan dia menurunkan air hujan dari langit, lalu dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Ya, di situ disebutkan wa anzala minas samai ma'an, dan Allah telah menurunkan dari langit apa? Berupa air. Yang dimaksud air dari langit di situ adalah hujan. Kemudian dari hujan itu
Air ada yang mengenang, ada yang mengalir, ada yang sampai ke laut, ada yang meresap ke bumi. Maka kalau kita pelajari dalam siklus, ada siklus air. Kemudian air itu pun naik ke langit, ya, menjadi uap air dan berkumpul menjadi awan. Terjadilah kemudian hujan. Nah, Allah yang membuat semua itu. Dalam Al-Quran, sebutan-sebutan tentang hujan itu banyak. Di antaranya yaitu disebut dengan as-saib. As-saib. As-saib artinya hujan. Dalam surah Al-Baqarah pada ayat berapa ya? Ayat yang ke-17 atau 18. Au kasaybin minas samai fihi dhulumatu wa ra'du wa barqun yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi yadharal maut wallahu muhitum bil kafirin. Di depan apa kata Allah? Ayat berapa? 19 ayatnya. Silakan. Atau seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat dari langit disertai gelap gulita, guru dan ilah. Mereka menyumbat telinganya dengan anak jarinya karena mendengar suara petir sebagai takut akan mati. Dan Allah mengikuti orang-orang yang kafir. Iya. Au kasayyibin minas sama, atau seperti hujan yang lebat. Di situ as-saib, hujan lebat yang berasal dari mana? Langit. Kemudian yang kedua disebut dengan wabilun. Wabilun sama hujan lebat. Dalam surah Al-Baqarah surat kedua ayat 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yadhkurun wa la yu'minuna billahi wal yawmil akhir فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل. Itu dia. فأصابه وابل فتركه صلدا. Apa kata Allah? Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena ria kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin. Safwan, batu licin yang di atasnya ada apa? Yang di atasnya ada tanah. Turab, tanah. Terus kemudian tertimpa apa? Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat. Fa asabahu wabilun, tertimpa hujan yang lebat. Sehingga apa yang terjadi? Lalu menjadilah dia bersih tidak bertanah. Fatarakahu solda, maka bersihlah batu itu licin kembali dari tanah. Udah berapa berarti? 2. Yang ketiga disebut mator. Matorun, surat An-Nisa ayat 102. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltaqum ta'ifatum minhum ma'ak wal ya'khudhu aslihatahum fa idza sajadu falyakunu min wara'ikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم
ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر. Di situ disebutkan matar. Adzam min matarin aw kuntum marda an tad'u aslihatakum wa khudhu khidrakum innallaha a'adda lil kafirina min adaban muhina. Apa kata Allah? Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka, yaitu sahabatmu, lalu kamu hendak mendirikan sholat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri sholat besertamu dan menyandang senjata. Kemudian apabila mereka yang sholat besertamu sujud telah menyempurnakan serakaat, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu. Iya, ini sholat dalam kondisi apa? Khauf. Sholat ketika dalam keadaan perang. Dalam keadaan perang aja disuruh apa? Berjamaah. Lanjut. Untuk menghadapi musuh. Dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum sholat. Lalu sholatlah mereka denganmu. Dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata. Orang-orang kafir ingin supaya kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu. Lalu mereka menyerbu kamu dengan sekaligus. Maka tidak ada dosa atasmu. La junaha alaikum, tidak ada dosa bagi kalian. Apa itu? Meletakkan senjata-senjatamu jika kamu mendapat sesuatu kesusahan karena hujan. In kana bikum azam min matarin, karena ada udzur, yaitu kesulitan yang disebabkan oleh apa? Hujan. Allah sebut di situ matar. Ya. Terus? Atau karena kamu dengan sakit dan siap-siaga kamu. Sesungguhnya Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir itu. Baik. Udah berapa berarti? Ada berapa sudah? 4. Yang kelima disebut dengan midrara. Sama artinya hujan lebat. Yaitu di dalam surah Al-An'am surah 6 ayat 6. Alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ardi ma lam numakkin lakum wa arsalna as-samaa'a 'alayhim midrara wa arsalna as-samaa'a 'alayhim midrara وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأغلقناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. Apa kata Allah? Apakah mereka tidak memperhatikan berapa banyak generasi yang telah kami binasakan sebelum mereka? Padahal generasi itu telah kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, yaitu keteguhan yang belum pernah kami berikan kepadamu, dan kami curahkan hujan yang lebat atas mereka. Iya, ini karunia Allah kepada umat yang dibinasakan tadi karena mereka berdosa. Awalnya dia dikasih curah hujan yang lebat sehingga tanam-tanamannya subur. Wa anzalna, di situ disebutkan wa arsalna, biasanya wa anzalna, diturunkan air. Tapi di sini apa? Wa arsalna sama, dan kami kirim, kami utus, yaitu langit. Di langit itu berupa apa? Alaihim midrara, di atas mereka berupa hujan yang lebat. Setelah itu apa? Air itu mengalir menjadi apa? Lanjut. Dan kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka. Kemudian kami binasakan mereka karena dosa mereka sendiri. Dan kami ciptakan sesudah mereka generasi yang lain. Iya.
Jadi itu contoh-contoh di antara sebutan Allah di dalam Al-Quran, yaitu yang disebut dengan apa? Hujan. Ada lagi sebutan yang lain, yakni disebut dengan Al-Ghaith. Al-Ghaith itu ada di dalam surah Luqman, ya, surah yang ke-31, yakni pada ayat yang terakhir. Allah Jalla wa'ala berfirman dalam ayat tersebut, Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha 'alimun khabir. Apa kata Allah? Sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Ya, itu sebutan-sebutan yaitu di dalam Al-Quran tentang apa tadi? Tentang hujan. Ikhwatal iman, inilah diantara yang disebutkan oleh Al-Quran, yakni tentang hujan. Baik secara kauniyah yang ada di alam kita saksikan secara langsung, maupun secara qauliyah kita sudah mengerti apa definisi daripada hujan itu. Yang keadaan hujan itu Allah turunkan bukan hanya air, tapi termasuk yaitu butiran-butiran es yang disebut dengan apa? Salju. Makanya ada salju. Sehingga antum kan kadang minta kepada Allah supaya dosa itu dibersihkan dengan es dan salju. Waktu membaca doa iftitah, ya, Allahumma qsilni bil ma'i wal thalji wal barad. Wahai Allah, bersihkan dosaku dengan air, alma. Kemudian apa? Bithalji, dengan salju. Kalau salju itu butiran es yang kecil, lembut. Yang terakhir wal barad, apa? Es wongkol. Pernah nggak hujan batu, es batu? Pernah nggak? Tahu ngalami? Belum pernah. Tapi pernah lihat ya. Kalau nggak salah pernah viral di Australia itu hujan batu es segede bola kasti. Itu sampai banyak yang mati, ternak-ternak. Dan kaca-kaca rumah juga pecah. Tapi burung tahu mudun nanggone rangka, belum pernah ya? Ini kocoy tebus kabeh iso-iso. Ya, masih berupa air. Kita bersyukur. Ya. Nah, bagaimana sikap seorang mukmin itu terhadap hujan? Lebih-lebih negeri kita ini curah hujannya tinggi. Karena berada di negeri apa? Tropis. Karena mengenal hanya dua musim. Musim kemarau dan musim penghujan. Cari uang ketiga ambek rendeng, ya kan? Nah, hujan itu yang ketiga apa yang rendeng? Hah? Rendeng, ya kan? Ya, Pak Budi ketawa ketiwi, nggak ngerti maksudnya. Orang Padang nggak tahu apa sebutannya hujan, ya. Baik. Jadi Allah Tabaraka wa Ta'ala yang menurunkan hujan itu. Ini yang pertama. Saya ulang. Yang pertama, seorang mukmin harus meyakini bahwa air yang turun dari langit itu adalah Allah yang menurunkan. Ini sebagaimana Allah katakan dalam surah Al-Waqi'ah pada ayat 68-69.
أأنتم أنزلتموني. Ya. Surah Al-Waqi'ah 56, afwan, bukan 55, 56. Afara'aytum ma'alladhi tashrabun a'antum anzaltumu minal muzni am nahnul muzilun. Dua ayat itu. Apa kata Allah? 68 ya kalau nggak salah, sama 69 itu. Ya. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Maka katakanlah kepadaku tentang air yang kamu minum. Kamukah yang menurunkannya atau kamikah yang menurunkannya? Iya. Di situ disebutkan ma'alladzi tashrabun, tentang air yang kau minum. Ternyata air yang kita minum ini bukan dari bumi, tapi asalnya dari mana? Dari langit. Berupa air apa? Hujan. Oh, Ustaz, itu kan airnya ngambil dari sungai, bukan Kalimas. Sungai yang ada di, mungkin di Prigen, ya kan? Air Prigen, atau di mana? Mungkin di Terawas atau di Pacet, ya. Nah, sekarang dari mana air yang di sana itu kalau tidak dari langit? Makanya Allah katakan pada ayat berikutnya tadi, a'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Itu. Apakah kalian yang menurunkan air itu dari langit ataukah kami yang menurunkan? Dengan pertanyaan seperti itu bukan berarti jawabannya berbeda-beda. Cuman satu jawabannya, yaitu apa? Allah yang menurunkan. Karena tidak ada yang mampu menurunkan air dari langit kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi kalimat itu pertanyaan yang tidak perlu dijawab karena udah pasti. Karena di situ disebutkan kamukah ataukah kami, kan gitu kan? Ada dua pilihan, kamu atau kami. Nggak mungkin dua-duanya benar, berarti salah satu. Ketika Allah bertanya seperti itu, maka jawabannya adalah Allah. Kamilah yang menurunkan, kata Allah. Kami siapa? Allah. Dan Allah memerintahkan malaikatnya untuk menurunkan air. Makanya ada petugas-petugas khusus yang menurunkan air itu dari langit, yang diketuai oleh malaikat Mikail yang senantiasa memberikan rizki kepada manusia dan makhluknya. Baik. Yang kedua, tidak boleh meyakini bahwa hujan itu turun akibat karena adanya bintang-bintang yang bersusunan. Orang bilang rasi, ya, rasi bintang. Dulu pernah belajar tentang rasi bintang ini. Ono gubuk apa? Gubuk apa itu? Rasi bintang, gubuk penceng. Lalian. Ono gubuk penceng, ono kalau jengking, ya. Siapa yang meyakini bahwa bintang-bintang itu menurunkan hujan, maka orang itu kafir kepada Allah. Karena dia beriman kepada bintang-bintang itu. Dalam hadis qudsi pernah Allah Jalla wa Ala mengatakan, buka Muslim 853 insyaallah. 853. Coba dicek dulu. Dari siapa? Bukan dari Aisyah. Maaf. 58.
Itu bab hujan, itu 800 itu bab hujan. Ini bukan bab hujan, bab iman. Justru ada di masalah iman. Berarti di awal nomor 58. Enggak lah, 58 aja di awal-awal. Hujan dan bintang. Iya. Silakan. Dari Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Mengimami kami salat subuh di Hudaybiyah sesudah tadi malam hujan turun. Setelah selesai sholat, Nabi SAW menghadap kepada orang banyak lalu bersabda. Apa sabda beliau? Tahukah anda sekalian apa yang telah difirmankan Rabbmu? Jawab mereka, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Sabda Nabi SAW, Allah berfirman, ketika hamba-hambaku bangun pagi-pagi, di antaranya ada mukmin dan ada pula yang kafir. Asbaha min ibadi. Hamba-hambaku itu ketika dia bangun di pagi hari, ada di antara mereka wa huwa mu'min wa hum kafir, ada yang beriman dan ada yang kafir. Apa maksudnya di situ? Padahal isu-isu wis ngelakoni sing elek, tapi juga ada yang beriman, tapi juga ada yang kafir. Kemudian siapa yang berkata hari hujan karena karunia dan rahmat Allah, maka dia itu mukmin atau beriman denganku, kafir dengan bintang-bintang. Baik, di situ telah berhentinya, ya. Mangkala, barang siapa dia berkata, mutirna bifadlillahi wa birahmati, kami diberi oleh Allah hujan ini karena karunia darinya dan rahmatnya. Maka orang ini wa huwa mu'minun bi, dia adalah yang beriman kepadaku, wa kafirun bil kawakib, dan dia kafir kepada kawakib. Kawakib itu jamak dari kaukabun, artinya apa? Bintang. Dia beriman kepada Allah, dia kafir kepada bintang-bintang itu. Makanya nggak boleh percaya kepada bintang sebagai sebab turunnya apa? Hujan. Sebaliknya, dan siapa yang berkata hari hujan karena bintang ini dan bintang itu, maka dia kafir denganku, iman dengan bintang-bintang. Perhatikan ya, kalimat berikutnya kata Allah Jalla wa'ala, Nabi SAW mengatakan, siapa yang mengatakan, kata Nabi, mutirna binau'in kada wa kada, hujan yang turun ini karena disebabkan oleh bintang ini, bintang itu, wa huwa kafirun bi, maka mereka telah kafir kepadaku, wa mu'minun bil kawakib, dan dia telah beriman kepada bintang-bintang itu. Bahaya tidak percaya kepada bintang-bintang sebagai penyebab turunnya apa? Jadi ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, tentang waktu. Kapan hujan turun? Tidak ada yang tahu kapan hujan turun. Sekalipun manusia dibekali pengetahuan, mulai dari yang sederhana panca indera untuk melihat tanda-tanda mau turunnya hujan, bahkan diteliti secara intensif, bahkan dibuatlah lembaga namanya apa? BMKG, yang salah satu di antara tugasnya adalah meramalkan cuaca. BMKG, Badan Meteorologi
klimatologi dan geofisika, tetap bahwa seorang mukmin meyakini bahwa tidak ada seorang pun yang tahu kapan hujan itu turun. Dan itu termasuk di antara kunci yang gaib. Karena kunci yang gaib itu ada 5. Tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Apa 5 kunci yang gaib itu? Buka Bukhari nomor 981 dari Abdullah bin Umar. Dari Abdullah, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata. Apa kata Abdullah bin Umar? Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau? Ada 5 kunci gaib yang tidak diketahui seorang pun kecuali oleh Allah. Mafatihul ghaibi khamsun. Kunci-kunci yang gaib itu ada 5. Gaib itu apa sih? Nggak kelihatan, terus nggak hadir, apa lagi? Nggak kelihatan, nggak hadir, nggak tampak, foto aja nggak kelihatan. Nah, gaib itu ada yang bersifat lugha, bahasa saja, artinya tidak tampak, tidak kelihatan atau tidak kita ketahui. Berapa duit di dompet bapak, saya tidak tahu. Berarti gaib bagi saya. Tapi bagi bapak gaib nggak? Halo? Karena bapak pasti tahu piro sing abang, piro sing biru, ro kan? Tapi saya nggak tahu. Gaib bagi saya, bagi bapak gaib atau tidak? Itu bahasa. Di kamar ini saya nggak tahu isinya apa aja. Gaib bagi saya. Bagi takmir tahu nggak? Ono opoi nang jurui, ya kan? Itu berarti gaib yang bahasa. Sebagian tahu, sebagian nggak tahu. Alam jin itu gaib nggak? Bagi kita, bagi jin enggak. Alam malaikat gaib nggak? Malaikat gaib. Bagi siapa? Bagi kita gaib. Bagi jin gaib. Bagi malaikat enggak gaib. Berarti masih ada yang tahu, walaupun tidak, sebagian tidak tahu, tapi masih ada yang tahu. Gaib yang sebenarnya itu adalah tidak ada yang tahu kecuali Allah saja. Itu gaib yang sebenarnya. Menungso karu, jin karu, malaikat karu, kabeh karu. Yang tahu cuma Allah. Itu hakikat yang gaib. Makanya di sini disebutkan oleh Nabi, mafatihul ghaibi khamsun. Kunci yang gaib ada 5. La ya'lamuha illallah. Tidak ada seorang pun yang tahu kecuali Allah. Nggak ada yang tahu kecuali Allah. Apa saja? 1. Tidak seorang pun yang mengetahui apa yang akan terjadi esok hari. Nah, la ya'lamu ahadun ma yakunu fi ghadin. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi besok. Termasuk hari kiamat. Apa yang akan terjadi besok, bukan? Rasulullah tahu nggak hari kiamat itu kapan? Jangankan Rasulullah, malaikat Jibril pun tidak tahu. Sehingga keduanya pernah bertanya. Jibril bertanya kepada Nabi, kata Nabi, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih tahu dari orang yang bertanya. Loro-loroe gak ngerti tentang kiamat, apa yang akan terjadi. Karena yang tahu cuma siapa? Allah. 2. Dan tidak seorang pun yang mengetahui apa yang tersembunyi dalam rahim. Nah,
La ya'lamu ahadun ma fil arham. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang tersembunyi di dalam rahim. Sekalipun ada alat canggih namanya USG. Berapa dimensi? 5 dimensi. Berwarna sekarang. Dimensinya semakin teliti atau semakin detail. Ya, ini. Tapi itu pun hanya mengetahui fisiknya saja. Bagaimana sifat-sifat dari bayi itu, bagaimana nasibnya nanti, dia punya penyakit apa, dia punya bawaan apa, tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Paling-paling tahu apa? Jenis kelamin. Itu pun sering keliru. Jari lanang metu jari wedok metu lanang. Untungnya di situ cuma 2 jenis kelamin. Kalau jenis kelamin 20, USG ini loading gak mari-mari iki opo iki cek akeh ini jenis kelamin ya. Lo ngono aja sombong. Jangan sombong. Sehingga mentang-mentang kita punya ilmu, punya alat canggih, lantas memastikan jangan khawatir anak ibu laki. Tiba lahir gak lanang gak wedok. Apa? Bisa mendeteksi kalau dia nanti punya kelainan ACDC? Hah? Ya. Yang ketiga, apa kunci yang gaib itu? Dan tak satu pun jiwa yang tahu apa yang akan diperbuatnya besok. Kalau yang pertama apa yang akan terjadi, kalau yang ketiga ini madza taksibu ghoda, apa yang akan dikerjakannya besok. Apa yang dikerjakan besok nggak ada yang tahu. Kita hanya merencanakan. Siapa yang merealisasikan? Allah. Kita hanya buat planning, menirek aku tak nang rono, meni aku budal. Hanya program, hanya planning, hanya rencana. Siapa yang merealisasikan? Allah. Makanya kalau punya rencana, jangan lupa ucapkan insya Allah, supaya rencana kita ini mudah-mudahan dibuktikan, direalisasikan oleh Allah. Jangankan kita, seorang nabi pernah punya rencana, gagal total, gatot. Ya kan? Gara-gara apa? Lupa tidak mengucapkan insya Allah. Nabi siapa? Nabi siapa? Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman mengatakan, malam ini aku akan menggilir 70 orang istriku yang akan lahir dari rahim istri-istriku, laki-laki yang akan berjihad fi sabilillah. Sahabatnya malaikat ngomong, man, kalau bahasa kita ya, ucapno insyaallah. Tiba lali gak ngucapno insyaallah. Sehingga apa yang terjadi? Tak satu pun istrinya melahirkan anak. Buka Muslim 1641. Iya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan Nabi SAW bersabda. Apa sabda beliau? Nabi Sulaiman bin Daud alaihissalam berkata. Apa kata beliau? Aku akan mengirim 70 orang istriku malam ini. Di mana masing-masing mereka akan melahirkan seorang anak laki-laki untuk berperang fisabilillah. Makanya niatnya jima itu pengen punya anak sebagai mujahid, berjihad, berperang di jalan Allah. Ojo kepingin duwe anak, kepingin jadi artis, bintang sine. Ini Nabi itu istrinya banyak, pengen punya anak jadi pejuang. Punya anak satu aja mati syahid, lumayan, bisa ditolong. Terus sahabatnya yaitu malaikat menyarankan kepadanya, ucapkanlah insya Allah. Tetapi Nabi
ternyata tidak seorang pun istri dia yang melahirkan. Yang melahirkan anak tidak ada satupun, hanya seorang istri saja yang melahirkan. Tetapi kecuali hanya seorang yang melahirkan setengah anak laki-laki. Setengah anak laki-laki. Maksudnya apa? Apa maksudnya? Bencong. Masa anak setengah lanang setengah wedok. Masa anak Nabi bencong? Enggak. Maksudnya apa? Setengah. Jadi jenis laki-laki cuma apa? Cacat. Gagal nggak? Gara-gara apa? Jangan meremehkan kata-kata insya Allah. Makanya dari hadis ini apa kata Nabi? Maka bersabda Rasulullah SAW. Apa kata beliau? Seandainya Nabi Sulaiman alaihissalam mengucapkan insya Allah, tentu dia tidak akan melanggar sumpah dan apa yang diajarkannya mungkin terkabulkan. Wa in qala Sulaiman insya Allah lam yahnath. Sekiranya Nabi Sulaiman mengucapkan insya Allah, dia tidak akan menyalahi sumpahnya. Wa ma daraka lahu min hajatihi, dan pasti dia akan menunaikan atau mendapatkan apa yang dihajatkannya. Nah ini cok lali insya Allah. Kadang insya Allah kayak tulinan. Rek, kok pergi pengajian yo? Yo, insya Allah. Insya Allah banter, tapi gak teko pelan-pelan. Insya Allah gak teko. Ono gak teko kan, tapi pelan-pelan. Nah iku sing garai. Ya, insya Allah banter gak teko jero ati. Kalau insya Allah itu berarti kita harus komitmen terhadap apa yang diharapkan oleh orang itu. Rek teko yo, insya Allah. Berarti insya Allah teko. Ngono maksudnya. Ojo diwalik, insya Allah gak teko. Ya, ikhwatal iman aizakumullah. Sudah berapa berarti? Kembali ke Bukhari. 3. Yang keempat, apa kunci yang gaib? Dan tak satu jiwa pun yang tahu di bumi mana dia akan mati. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang pun yang tahu di bumi mana dia akan mati. Yang kelima, serta tidak seorang pun yang mengetahui kapan turunnya hujan. Nah, ini dia yang kelima. Wa ma tadri nafsun mata yaji'ul matar. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan hujan akan turun. Ketokane mendung peteng iki rek. Wah, deres iki ketokane. Tibake terang. Yalah. Jare wong kene jeketek. Tibake gak udan. Pernah nggak terjadi seperti itu? Makanya jangan kita nih sok dengan ilmu kita. Kadang terang matahari bersinar, tahu-tahu titik-titik hujan turun. Pernah nggak? Makanya kalau meramal, sekalipun kita punya badan, punya ilmu, punya alat canggih, jangan lupa sampaikan jika Allah menghendaki. Insya Allah sampaikan. Insya Allah Surabaya mendung. Insya Allah Sidoarjo berawan. Insya Allah Gresik hujan, ya kan? Tapi ono nggak sing umum ngono mbek insya Allah? Meneh dipecat. Dipikir apa fundamen? Wah, ini fundamentalis iki rek. Titik-titik insya Allah, titik-titik insya Allah. Padahal itu yang benar. Ya. Jadi yang ketiga, adab seorang mukmin terhadap hujan, dia harus yakin tidak ada yang tahu kapan hujan turun itu. Jangan-jangan bukan hujan gitu loh, siksa Allah. Dulu orang tentara Abroha melihat burung ababil terbang dengan membawa batu-batu dari tanah yang terbakar. Itu kan dari ufuk kelihatan hitam. Wah, kayak mendung. Dan dikira tepai ya kan. Nggak taunya burung yang membawa apa? Batu yang terbakar ya, asap hitam itu. Oleh karena itu yang keempat adab seorang mukmin,
Ketika mendung itu terjadi, maka dia dianjurkan untuk apa? Takut. Kalau itu siksa dari Allah. Ini ketika belum hujan loh ya, masih mendung. Kita harus takut. Rasulullah aja sampai mondar-mandir dia melihat mendung gelap seperti itu. Baca Muslim KBC 853 kalau tidak salah. Silakan. Iya. Iya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam katanya, bila angin bertiup kencang, maka Rasulullah SAW membaca doa sebagai berikut. Jika pertama kali ada angin yang kencang bertiup, maka Nabi berdoa. Dan doa ini diajarkan kepada kita tatkala angin itu bertiup kencang. Karena angin itu bisa jadi sebagai tanda-tanda bahwa awan itu melebar luas. Awalnya mengumpul kemudian melebar. Itu karena apa? Dibawa oleh angin. Siapa yang memerintahkan angin itu? Allah. Makanya ketika ada angin, doanya itu dua. Meminta dan berlindung. Kadang angin jadi azab, kadang angin jadi penolong. Karena Rasul pun pernah ditolong ketika perang dengan dihadirkan angin, sehingga tentara itu kalang kabut karena angin. Karena angin itu adalah tentara Allah, tapi juga bisa menjadi musibah atau azab. Baik, apa yang beliau ucapkan? Wahai Allah, kumohon kebaikannya dan kebaikan yang terkandung di dalamnya, serta kebaikan yang terkirim bersamanya. Iya, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bih. Wahai Allah, aku minta kepadamu khairaha, kebaikan angin ini, wa khaira ma fiha, kebaikan apa yang ada di dalamnya, wa khaira ma ursilat bih, dan kebaikan yang dikirim melaluinya. Sebaliknya, Nabi juga berlindung. Apa kata beliau? Dan aku berlindung denganmu dari kejahatannya dan dari kejahatan yang terkandung di dalamnya, serta dari kejahatan yang terkirim bersamanya. Allahumma inni a'udzubika min syarriha wa min syarri ma fiha wa ma ursilat bih, atau wa syarri ma ursilat bih. Jadi dua sisi yang diminta, dua sisi yang diharapkan, meminta kebaikan dan berlindung dari keburukan dari angin itu. Ya. Kemudian, dan apabila langit telah mendung dan warnanya berubah hitam pekat, disertai gelap dan guntur. Idza takhayyalat as-sama, jika langit itu mendung pekat disertai dengan petir, disertai dengan kilat, apa yang beliau lakukan atau sikap beliau bagaimana? Beliau kelihatan gelisah. Taghayyara launu, beliau gelisah sehingga berubah wajah beliau, takut. Apa yang beliau lakukan? Sehingga beliau keluar masuk ke muka dan ke belakang. Wa kharaja wa dakhala wa aqbala wa adbara, beliau keluar, beliau masuk rumah, beliau ke depan, beliau ke belakang. Gelisah Rasulullah ketika mendung itu hitam. Sampean tambah seneng ya. Udano sing terus tak itu tape. Iku biyen cilike Pak Didi. Ya. Anak kucing. Lho ya temenan. Ketara iki wis berarti biyen padha ae. Jangan guyonan. Rasulullah itu kalau melihat mendung pekat itu takut beliau. Ya. Kemudian, tetapi bila hujan telah turun,
beliau gembira karenanya. Famatarat fasuriya anhu, ketika hujan itu turun maka beliau gembira. Alhamdulillah, ternyata hujan bukan siksa. Kenapa? Karena ada suatu kaum yang ketika hitam pekat itu datang dipikir hujan, ternyata bukan hujan. Makanya Aisyah bertanya, apa kata Aisyah? Dan kelihatan oleh beliau, karena itu aku bertanya kepada beliau, kenapa dia sampai begitu? Jawab beliau, mungkin Aisyah seperti apa yang dikatakan mengenai kaum Ad. Kaum Ad dikirim kepada mereka Nabi Hud, ya, mereka hendak disiksa oleh Allah. Ketika siksa itu datang, apa kata kaum Ad? Setelah mereka melihat awan itu membentang menuju ke lembah-lembah mereka, lalu berkata, apa katanya? Inilah awan-awan itu datang hendak menurunkan hujan bagi kita. Iya, hadza aridun. Ini tidak lain adalah apa? Yakni awan yang akan mutirna menghujani kami. Ternyata bukan, ternyata siksa Allah yang datang. Itu ucapan kaum Ad, kecelek, cegek. Kalau sekedar kecelek, cegek nggak masalah. Ini langsung habis mereka. Makanya kalau mendung pekat kita dianjurkan takut kepada Allah Jalla wa'ala. Rasul mondar mandir, keluar masuk, ke depan ke belakang. Masuk, silakan diadani dulu.
Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, berikutnya nomor berapa? Nanti nomor tamam. Baik. Berikutnya bahwa ketika hujan itu sudah turun, adab berikutnya kita dianjurkan untuk berdoa kepada Allah Jalla wa'ala, yaitu doa yang diajarkan kita sejak kecil, Allahumma sayyiban nafi'an, atau Allahumma sayyiban hani'a. Dalam hadis Abu Dawud 5099, 5099. Silakan. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau melihat segala sesuatu yang terjadi di waktu malam hari di atas langit, beliau meninggalkan pekerjaannya meskipun sedang sholat. Meskipun sedang sholat, ketika terjadi sesuatu di langit, mungkin nggak biasa, mungkin barangkali warnanya yang berubah, atau kondisi cuacanya, atau anginnya, beliau tinggalkan sholat dan beliau berdoa. Apa kata beliau dalam doanya? Kemudian beliau berdoa, Ya Allah, Ya Rabbku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kejahatannya. Allahumma Rabbi a'udzubika min syarriha. Singkat doanya. Kemudian apabila turun hujan, beliau berdoa, Ya Allah, jadikanlah hujan ini curahan yang mensejahterakan. Allahumma sayyiban nafi'a. Wahai Allah, jadikan hujan ini mensejahterakan. Maksudnya airnya itu bermanfaat. Hujan itu bermanfaat apabila airnya apa? Proporsional, sesuai kebutuhan. Kalau overdosis bahaya nggak? Hujan terus rong dino gak mandek-mandek. Masjid ini kira-kira ya ojo rong dino ya, setengah hari ya wis kelem. Ya. Makanya kita minta kepada Allah ketika hujan turun jangan lupa itu. Kalau nggak hafal tanya anaknya pasti hafal itu. Berikutnya, ketika hujan turun, kita boleh membasahi tubuh kita dan pakaian kita. Alias apa? Udan-udan. Bahkan itu pernah dilakukan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. 5.100. Lanjutannya tadi. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, telah turun hujan ketika kami bersama Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW pergi keluar, lalu beliau membuka bajunya sampai basah. Maka kami bertanya, wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan ini? Beliau menjawab, karena hujan itu baru diperintahkan untuk turun oleh Allah. Karena hadithu ahdin bi Rabbih, karena hujan ini turun diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala. Makanya udan-udan gak apa-apa, masih tua-tua. Tapi jarang tua-tua udan-udan ya, dia masuk angin ya. Kan mulai anak bojo kan bisa dikerok. Sekarang sih ngerok. Ya, boleh hujan-hujan. Kemudian berikutnya, ketika kondisi hujan itu terindikasi akan membawa dampak negatif atau madharat, maka boleh kita meminta supaya hujan itu berhenti.
tapi sih mendung, masih mendung. Kira-kira kalau mendung, hujan berhenti, mungkin akan turun lagi nggak? Caranya bagaimana? Caranya apa? Mendungnya dipindah. Tutup nyeluk pawang. Sekarang kan enggak kan? Mau hajatan, sudah pesen catering 500 orang, duit wis metu puluhan juta. Takut nggak ada yang datang. Kalau nggak ada yang datang, nggak ada yang bowo. Waduh, rugi aku rek wis entek puluhan juta. Kalau sing tekoi, bingung akhirnya nyeluk dukun pawang hujan untuk memindah awan. Boleh atau tidak? Nggak boleh. Saya tanya, pawang hujan itu bisa mindah awan nggak? Halo? Siapa yang bisa memindah awan? Siapa yang bisa memindah awan? Allah. Allah memerintahkan siapa? Hah? Malaikat. Malaikat yang memindah awan ini dibekali oleh Allah apa? Halo? Kalau malaikat mungkar nakir dibekali apa? Palu, gada. Kalau malaikat pemindah awan dibekali oleh Allah apa? Pecut atau cemeti. Itulah kilat. Kilat yang menyambar itu adalah pecutnya malaikat, cemetinya malaikat. Dan pecutnya terbuat dari apa? Api. Itu Hercules. Malaikat yang di awan itu dibekali pecut cemeti dari api. Untuk apa? Menggiring awan. Buka Tirmizi 3117. Orang-orang Yahudi datang kepada Rasulullah. Biasa orang Yahudi itu kalau datang ke Nabi bertanya, tapi bertanyanya bukan menuntut ilmu, tapi ngetes. Enggak cocok enggak yo ambil ilmuku sing biyen nanggone Taurat. Ya, cocok enggak ya? Dites, didatangi, ditanya. Apa kata orang Yahudi? Silakan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ia berkata, apa katanya? Orang-orang Yahudi datang menemui Nabi SAW dan berkata, wahai Abul Qasim, tolong beritahukan kami tentang ar-ra'du. Ya Abul Qasim, akhbirni 'anir ra'di. Terangkan kepadaku tentang ar-ra'du. Tahu ar-ra'du? Bukaan surat Telulas. Surat To'ai bukan. Surat Telulas itu ar-ra'du. Artinya apa? Sing jawab arek cilik-cilik dhisik, petir. Guru. Selain guru apa? Petir. Guru, guntur, mega gak mlebu rek ngawur ae. Petir. Beledek. Hah? Beledek, gelodok, kilat. Reng Madura ngocak apa? Hah? Ngocak apa reng Madura? Kelat apa? Hah? Lap kelap, tapor kelap, samber beledek, mbuh, kilat. Apa Pak? Kilat itu apa? Madura ya. Hari yang Madura. Ya, apapun namanya, Allah sebutkan ar-ra'du di situ. Kilat, guntur, guru, beledek, gelodok. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab pertanyaan Yahudi tadi? Rasulullah SAW bersabda, salah satu malaikat yang ditugaskan di awal, ia memutai cemeti atau cambuk dari api untuk menggiring awan kemana Allah menghendaki.
Iya, kilat itu adalah cambuknya malaikat, cemetinya malaikat yang terbuat dari api. Malakun muwakkalun bis sahab, lahu siyatun min narin yasuku bihas sahab, yang dipakai untuk menggiring awan. Ibarat sebuah pengembalaan, yang digembalakan apa? Awan. Ya, yang mengembalakan siapa? Malaikat, dibekali oleh Allah apa? Cemeti, terbuat dari apa? Api. Orang kena mati, gosong. Terus dukun gawe apa? Sapu kerik, lombok, lombok, sapu kerik, macem-macem, tergantung dukune. Ono sing gawe keris, ono sing gawe payung, ono sing sempak diuncalno, ya macem-macem. Itu semua bohong, dusta. Lawang awan itu hanya bisa dipindah dengan pecutnya malaikat. Makanya kilat itu adalah cemetinya malaikat. Beda nggak ilmu yang kita dapatkan dari hadis dengan pelajaran fisika? Katanya kilat adalah pertemuan antara ion positif dan negatif. Terjadilah letupan bunga api. Iku jari sopo. Teori ini orang barat yang notabene apakah kafir. Kita ini percaya sama Rasul atau tidak? Itu cambuknya malaikat. Terus apa kata Yahudi? Burung mari takoke. Mereka berkata lagi, lantas suara apa yang biasa kami dengar? Famadzas saut. Lantas suara apa itu? Kan ada suaranya kan? Kilatnya dengan suara bareng atau tidak? Hah? Bareng apa tidak? Enggak bareng, karena memang berbeda. Kilatnya itu cambuk, suaranya itu apa? Lanjut. Rasulullah SAW bersabda, itu adalah suara perintah malaikat terhadap awan. Jadi itu awan itu sampai di tempat yang diperintahkan. Itu suara perintah malaikat. Itu adalah suara perintah malaikat dalam memberikan apa? Aba-aba. Ayo Rono, minggir. Ojo nang kene. Ayo Rono. Ngulon. Itu kalau kita, tapi kalau malaikat, ya kan? Ayo kan percaya nang ilmuwan apa percaya nang Kanjeng Nabi? Hah? Makanya antara kilatnya dan suaranya beda. Kalau kita diajari teori tentang perambatan cahaya dan perambatan suara, lebih cepat perambatan cahaya daripada perambatan suara. Lah ya kok gathuk-mathuk ngono lho. Padahal kita lebih percaya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Yahudi? Mereka berkata, engkau benar. Sodakta, engkau benar. Berarti ilmunya podo enggak? Podo. Karena sumbernya sama. Dari siapa? Allah. Tapi mbak Yahudi dibengkokno, wong-wong dibujui. Kan ilmuwan kan gitu, rata-rata teko Yahudi. Makanya wong-wong dibodohi. Coba kalau ngikuti Rasulullah, karena benar sumbernya sama. Ya ini contoh hadis yang berkaitan dengan apa tadi? Bahwa pawang tidak bisa memindah awan. Bagaimana cara memindah awan? Supaya hujan berhenti atau tidak terjadi hujan? Berdoa, mintalah kepada siapa? Allah. Jadi kalau kita minta kepada juragan yang mengembalakan malaikat, yang digembalakan awan, dia punya juragan, juragannya siapa? Allah. Makanya minta kepada juragannya. Supaya apa? Juragannya nyuruh malaikat. Makanya berdoa supaya apa? Hujan dipindah. Bagaimana doanya? 851 Muslim. Apal lo ini? Tapi ojo digawe dukun. Mari ngono apal dungane digawe dukun. Ketika itu terjadi kekeringan, sehingga Rasul ketika khutbah Jumat didatangi orang, ya Rasul, telah terjadi kekeringan.
musnah harta benda. Mintalah kepada Allah supaya diturunkan hujan. Rasul langsung berdiri mengangkat tangan ketika itu berkhutbah, sambil mengangkat tangan berdoa. Lanjut, silakan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya, pada suatu hari di hari Jumat, seorang laki-laki masuk ke masjid dari sebuah pintu di sebelah Darul Qadha. Orang itu langsung berhadapan dengan Rasulullah yang sedang berkhutbah. Lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, telah musnah segala harta benda dan kehidupan menjadi sulit. Karena itu, mohonlah kepada Allah, semoga Dia menurunkan hujan bagi kita." Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya, lalu beliau berdoa. Apa kata beliau? Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ini doa minta hujan dari kata al-ghauth. Kan tadi kan apa? Al-ghauth ya. Tadi kan al-ghauth dalam surah Luqman kan. Maka kalimatnya Allahumma aghithna, wahai Allah turunkan hujan kepada kami. 3 kali diucapkan. Apa yang terjadi? Kata Anas, demi Allah, ketika itu tidak sedikit juga terlihat oleh kami awan atau mendung di langit atau di sekitar antara tempat kami dengan pegunungan, selain rumah-rumah dan perkampungan. Tetapi tidak beberapa lama kemudian kelihatanlah awan tebal muncul dari balik gunung bagikan perisai. Bagikan perisai, tiba-tiba muncul awan hitam. Tokcer nggak? Makbul nggak? Mustajab tidak? Langsung muncul satu perisai besar di atas awan. Terus ketika awan itu sampai di tengah langit, di tengah-tengah langit di atas, dia berkembang luas, maka menyebar ke seluruh penjuru. Terus dan kemudian turunlah hujan. Nah, tapi turunnya hujan di sini overdosis. Hujan turun selama 1 pekan, 1 minggu. Mereka tidak melihat matahari. Terus kata Anas selanjutnya, demi Allah, semenjak itu kami tidak melihat matahari selama sepekan. Jumat berikutnya teko maneh wong iki. Lanjut. Seorang laki-laki masuk pula ke masjid dari pintu yang sama dan langsung menuju kepada Rasulullah SAW yang sedang berkhutbah. Laki-laki itu berkata, telah musnah segala harta benda dan terputus semua jalan perhubungan. Karena itu, mohonlah kepada Allah, semoga Dia berkenan menghentikan hujan turun di atas kita. Jalan-jalan terputus, harta benda musnah, kena banjir. Maka Rasul diminta berdoa supaya apa? Menghentikan hujan. Terus apa yang beliau lakukan? Rasulullah mengangkat kedua tangannya, lalu beliau berdoa. Apa kata beliau? Allahumma haulana wa la alaina. Allahumma haulana, wahai Allah, turunkan hujan di sekitar kami. Sekitar kami itu di pinggiran kota, Gresik, Bangkalan, Sidoarjo, wala alaina, dan Allahumma alani. nanti dulu coba diulangi. Allahumma dari depan. Allahumma haulana wa alaina. Wala alaina. Wala alaina. Allahumma, wahai Allah, haulana, turunkan hujan di sekitar kami, di sekitar yang jauh. Wala alaina, jangan di atas kami. Ojo nang dukure rangka. Maksudnya ya, atau di satu kota yang dia tempati. Yang kedua, lebih tegas lagi, lebih spesifik lagi, apa? Allahumma a'lal. Wahai Allah, langsung terjemah aja. Allahumma 'alal akami, turunkan hujan di atas bukit. Wahai Allah, turunkan hujan di bukit-bukit. Di bukit, ya. Wa butunil audiyati, di lembah-lembah, di perut-perut bumi atau lembah. Terus dan di hutan-hutan yang berpohon-pohon. Wa manabitis syajari, dan di tempat tumbuhnya pohon-pohon kayu
yaitu hutan. Nanti ini ana hutan. Nanti hutan. Pacet, Terawas, ya ana hutan, ya. Turunkan di sana. Jangan diturunkan di kota Surabaya atau di kawasan tertentu. Jadi itu yang kita ucapkan. Allahumma haulana wala alaina, Allahumma alal akami wad dirabi, ya, wa butunil audiyati wa manabitis syajari. Berdoalah kepada Allah Jalla wa ala. Yang terakhir, ketika hujan itu turun dengan lebat, maka seseorang diberi keringanan uzur tidak sholat berjamaah di masjid, boleh sholat di rumah. Bahkan muadzin yang berada di masjid ketika hujan lebat turun, panggilan sholatnya dirubah. Mana yang dirubah? Hayya 'alas sholat diganti dengan sallu fi buyutikum. Sholatlah kalian di rumah-rumah kalian. Buka Muslim nomor 55. Wis tahu dipraktekno apa durung? Hah? Engko nek maghrib udan terus, adzane ngikuti sunnah. Ya. Dan ini dipraktekkan di Salman. Sudah lama. Ya. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau? Ada dua perkara pada manusia, yang keduanya dapat menyebabkan mereka kafir. Kok iku? Keliru. 58. 55 di sekitar situ. Afwan. 851. Bab hujan, bukan bab iman ya. Itu bab iman kalau 55. 851. Ya. Tadi 853. Oh. 897 atau 79. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ini terakhir ya, karena sudah panjang, tapi ini penting sebagai sebuah ilmu. Perkara nanti dipraktekkan atau tidak ya. Dari Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas. Kalau enggak 879, 897. Sallu fi buyutikum. Ada kalimat tulisan miring di sini. Coba. Bab tentang hujan. Kakek tok
Ya, pas. Nanti kita cari. Ya, lupa nomornya. Jadi dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ketika itu turun hujan. Lantas dianjurkan olehnya apa? Ya, baca itu dulu. Berapa? Di Bukhari ada. Baca hadisnya saja supaya apa namanya terpenuhi. Itu aja baca. Silakan. Dari Abdullah bin Abbas. Telah mengabarkan kepada kami Malik dari Nabi bahwa Ibnu Umar pernah memandangkan azan pada suatu hari yang dingin dan berangin. Kemudian ia berkata, "Salatlah di tempat tinggal kalian." Ia melanjutkan perkataannya, "Jika malam sangat dingin dan hujan, Rasulullah SAW memerintahkan seorang muazin untuk mengucapkan, hendaklah kalian sholat di tempat tinggal kalian." Jadi kalimatnya bisa sallu fi buyutikum atau sallu fi rihalikum. Tapi kalau orang nggak ngerti, itu dipikir iki azan opo maneh aliran anyar nih, ya. Padahal itu bagian dari sunnah yang terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus sudah baik, sudah ketemu, ya. Itu salah satu di antara bunyi redaksi yang ada di Bukhari. Di situ disebutkan dari sahabat Abdullah bin Umar. Adapun yang di Sahih Muslim yang tadi saya sebutkan, yang nomornya tadi rancu, ya, yakni oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Saya pikir cukup, tidak ada pertanyaan. Insyaallah yang akan datang bisa ditanyakan pada kajian yang berikutnya. Kita tutup kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.